Perkenalkan, nama saya Hieronymus, NPM 1940302050, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan melakukan presentasi karakteristik pengendali PID. Karakteristik pengendali PID. Di sini PID atau Proportional Integral Derivative. PID biasanya digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan sistem. Misalnya mengurangi steady state error dan menambah kecepatan respon. Spesifikasi perencanaan sistem kontrol itu ketelitian, speed of response, settling time, stabilitas. Perbaikan sistem controller, pertama itu PID controller, yang kedua teknik kompensasi, yaitu memodifikasi penguatan dan sudut pasa agar menghasilkan perbaikan terhadap again, margin, dan pasa margin. Controller atau pengendali di sini memiliki dua fungsi. Pertama itu membandingkan output plane dengan set pion. Yang kedua, mengirim sinyal yang sesuai ke elemen kontrol akhir. Final control element biasanya untuk mengendali on off dan untuk pengendali continue. Sini ada jenis-jenis pengendali. Ada beberapa jenis-jenis pengendali. Pertama itu controller dua posisi atau on off. Kedua controller proporsional. Ketiga itu controller integral. Kemudian keempat PI controller, dan kelima itu PD controller, dan keenam PD controller. Yang pertama on off controller atau dua posisi. Nah, ini diagram blok on off tanpa differential gap. Bisa kita lihat sendiri diagram blok on off-nya itu seperti apa. Dan kemudian di bawahnya ini gambar diagram blok on off dengan differential gap. Nah, salah satu pengontrol on off yaitu relay. Apa itu relay? Relay diterapkan di pengendali suhu pada setrika ataupun di pompa air otomatis. Nah, yang kedua proportional controller. Proporsional ini menghasilkan output atau keluaran yang sebanding dengan besarnya input atau masukan. Nah, di sini diagram blok proportional controller. Bisa kita lihat sendiri di screen. Dan cara kerja ini biasanya output selalu mengikuti input secara proporsional. Karakteristik proportional controller yang pertama itu jika Kp-nya itu kecil akan menghasilkan respon lambat.
Dan jika KP-nya itu dinaikkan, menghasilkan responnya cepat. Kemudian yang ketiga itu jika KP-nya itu berlebihan, akan menghasilkan sistem tidak stabil. Kemudian yang ketiga, integral controller. Nah, di sini berfungsi untuk mengatasi kekurangan pada proportional controller karena selalu membutuhkan error untuk menghasilkan output. Nah, ini diagram blok integral controller. Bisa kita lihat di screen bentuk diagram bloknya. Karakteristik integral controller yang pertama itu output membutuhkan jeda waktu respon lambat. Kemudian yang kedua itu sinyal error 0. Output tetap dengan nilai sebelumnya. Nah, yang ketiga itu sinyal error tidak 0. Output fluktuatif tergantung error dan KI. Yang keempat itu KI besar mempercepat hilangnya offset tetapi menghasilkan peningkatan osilasi output. Yang keempat, derivative controller. Di derivative controller tidak dapat mengeluarkan output bila tidak ada perubahan input sehingga karakteristik ini di controller tidak pernah digunakan sendiri. Selalu digunakan dengan P dan menjadi PD atau PID. Nah, di sini kita bisa lihat diagram blok derivative controller. Karakteristik derivative controller yang ada 3 di sini. Yang pertama itu tidak menghasilkan output jika ada perubahan input. Yang kedua, sinyal kesalahan berubah terhadap waktu output tergantung TD dan laju perubahan error. Kemudian yang ketiga itu karakteristik mendahului atau menghasilkan koreksi sebelum sistem mengalami error yang semakin besar. Kelima, PI controller. Nah, merupakan gabungan dari proporsional dan integral sehingga semua kelebihan dan kekurangan pada P dan I juga ada pada PI ini. Pengendali PI mampu menghasilkan respon yang lebih cepat dan menghasilkan kekurangan yang disebabkan oleh pengendali P. Bisa kita lihat di screen bentuk diagram bloknya atau bentuk diagram blok PI controller. Step selanjutnya itu yang keenam, PD controller. Karakteristik PD controller yang pertama itu anticipatory atau rate control, kemudian aksi kontrol pada mode diferensial terjadi pada saat error berubah. Kemudian yang ketiga, efeknya hampir sama dengan proportional gain yang tinggi. Kemudian respon yang sangat cepat. Selanjutnya itu overshoot sangat cepat. Dan yang terakhir itu terdapat offset tetapi lebih kecil. Nah, di sini bisa kita lihat diagram bloknya PD controller. Kemudian yang ketujuh, PID controller. Di sini komponen P, I, dan D berguna untuk mempercepat reaksi sistem, menghasilkan offset, mendapatkan energi ekstra,
di saat awal perubahan loop. Dan di screen bisa kita lihat diagram blok PID controller dan karakteristik PID controller. Yang pertama itu paling baik namun paling mahal. Dan yang kedua, integral menghilangkan outshit atau diferensial menurunkan overshoot dan waktu osilasi. Yang ketiga, diterapkan pada sistem yang sedikit lambat dan tidak ada noise. Desain controller dasar dengan MATLAB atau MATLAB. Menampilkan respon dari variasi input, menentukan kombinasi controller P, I, dan D. Sini ada contoh rumus fungsi transfernya. H dalam kurung S sama dengan 1 dibagi S pangkat 2 plus 20S plus 30. Karakteristik perancangan yang diinginkan menghasilkan rise time yang cepat. Yang kedua itu overshoot sekecil mungkin. Kemudian yang ketiga tidak menghasilkan steady state error. Yang kemudian selanjutnya itu controller proporsional. Dan fungsi transfernya adalah H dalam kurung S sama dengan KP dibagi S pangkat 2 tambah 20S ditambah dalam kurung 30 tambah KP. Tutup kurung. Misalnya KP-nya itu 250 dan bisa kita lihat respon sistem dengan controller P proporsional. Bisa kita lihat sendiri di screen. Selanjutnya controller proporsional derivative. Dan fungsi transfernya adalah H dalam kurung S sama dengan KD S ditambah KP dibagi 2 pangkat 2 ditambah 20S ditambah dalam kurung 30 ditambah KP. Misalnya KP-nya 250 dan KD-nya 10. Nah, bisa kita lihat sendiri respon sistem dengan controller PD-nya di screen. Selanjutnya controller proportional integral atau PI. Di sini fungsi transferannya adalah H dalam kurung S sama dengan KPS ditambah KI, kemudian dibagi S pangkat 3 tambah 20S ditambah dalam kurung 30 ditambah KP tutup kurung S tambah KI. Misalnya KP di sini 250 dan KI-nya 400. Dan hasilnya bisa kita lihat yang bisa dimasukin di respon sistem dengan controller PI. Bisa kita lihat sendiri di screen. Kemudian controller proportional integral dan derivatif. Dan fungsi transferannya adalah H dalam kurung S sama dengan KD S pangkat 2 tambah KP S tambah KI. Dibagi S pangkat 2 ditambah
dalam kurung 20 tambah KD tutup kurung tambah S pangkat 2 tambah buka kurung 30 tambah KD tutup kurung S tambah KI. Misalkan KP 250, KD 10, KI 400. Akan jadi seperti ini. Nah, respon sistem dengan controller PID KP 250, KI 400, KD-nya 10. Tips dan trik untuk respon sesuai kriteria. Nah, yang pertama itu respon sistem loop terbuka atau menentukan bagian mana yang harus dipernaikkan. Kemudian yang kedua, controller P untuk memperbaiki rest time. Nah, yang ketiga, controller D untuk memperbaiki overshoot. Kemudian yang keempat itu controller I untuk menghilangkan steady state error. Kemudian terakhir tuh trial and error untuk nilai konstanta. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.